Halo teman-teman, hari ini kita akan membandingkan dua saham perbankan yang di-request oleh teman kita. Sebenarnya saham perbankan itu ada banyak sekali di Indonesia dan juga beberapa daripada mereka juga bagus-bagus sih. Tapi kedua saham bank ini yang di-request oleh teman kita itu lebih spesial karena mereka merupakan bank daripada pemerintah. Bank milik negara bisa dibilang begitu sih. Dan juga dengan valuasi yang lebih murah daripada kakak-kakaknya yang sudah lebih mahal seperti BBRI, BMRI, BBNI. Ya, kita akan membahas BJBR dan juga BJTM. Kedua bank ini memiliki valuasi yang cukup murah. Kalau bisa dibilang mereka bisa masuk ke dalam watchlist sih yang untuk yang standar punya dengan pairnya 10 kali ke bawah. Kita akan bahas bersama-sama dari kedua saham ini manakah saham perbankan yang paling menarik. Ya, kita akan mendapatkan jawabannya di dalam video kali ini. Pertama, mereka harus lolos 4 kriteria daripada saya. Yang pertama adalah bagaimana pemegang saham mereka itu porsi masyarakatnya nggak lebih dari 50%. Lalu dengan pemegang saham terbesarnya nanti yang non-publik harus memiliki catatan hukum yang nggak memberatkan perusahaan. Lalu yang kedua, yakni pairnya harus di bawah 10 kali. Lalu dengan liquidity-nya paling tidak kuitansinya harus 100%. Lalu dengan turnover 1 miliar rupiah. Kalau mereka bisa lolos 4 kriteria ini, bisa masuk ke dalam layak untuk masuk ke dalam watchlist. Ya, langsung aja kita masuk kenalan dengan yang pertama, yakni BJBL. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, TBK. Mereka didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1961. Ya, itulah sejarah daripada BJBR dan juga ada beberapa produk yang disediakan oleh BJBR. Yang pastinya kita udah tahu sih, yakni ada tabungan, deposito, bahkan ada giro, kredit, lalu produk consumer banking lainnya. Lalu untuk treasury ada custody bank BJB, layanan custodian, capital market produk, lalu ada lagi hedging instrumen, wali amanat, produk capital market dan lain-lain, money changer, leading room, foreign exchange trading dan juga produk lainnya. Lalu ada lagi deposito, giro, kredit dan lain-lain. Ya, bisa kita lihat di sini. Safe deposit box juga ada disediakan oleh BJBR ini. Ya, mereka juga ada remittance di mana mereka dapat mengirim uang antar negara dengan valuasi asing. Ya, itulah sekilas tentang sejarah BJBR dan juga bisnis yang mereka jalankan. Juga 11-12 dengan BJTM. Kita sekarang kenalan dengan BJTM. Dengan nama Bank Jatim Tbk dengan kode emiten BJTM. Kita bisa lihat di sini. Bank Pembangunan Jawa Timur. Untuk sejarahnya, mereka dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961. Ini juga mirip-mirip dengan Bank BJBR ya. Juga tahun 1960-an pembangunan mereka. Untuk produk-produknya juga mirip-mirip dengan satu sama lain, jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas sih. Paling ya kita lihat dulu prospek daripada kedua bank ini. Ya seharusnya sih aman-aman aja, karena ya meskipun terjadi inflasi, misalnya terjadi inflasi, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga dan sudah dilakukan. Hal ini tentu saja menjadi momok yang menakutkan kepada setiap perusahaan. Tapi untuk bank sebenarnya tidak terlalu menakutkan karena mereka ketika bunga dinaikkan maka mereka juga menaikkan bunga mereka. Otomatis dapat menaikkan bunga daripada mereka sehingga mereka dapat mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi untuk prospeknya sih ya standar sih. Mau ada inflasi atau tidak, mereka tetap diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, karena kita sudah melihat sejarah dan prospeknya yang sama-sama aja prospeknya, sekarang kita lihat dari sisi pemegang sahamnya ya. Pertama dulu kita lihat BJBR. Dengan porsi masyarakatnya sebesar 54%, ini tinggi banget sih. Ini terlalu tinggi. Lalu dengan Pemda Provinsi Jawa Barat sebesar 38%. Kalau kita baca di sini sih dari yang Jawa Barat ya, nggak ada berita-berita yang memberatkan kepada Bank BJBR ini, jadi aman-aman aja. Tapi porsi masyarakatnya sih cukup besar sih. Untuk valuasi fundamentalnya, operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 6,24 kali. Ini perlu dipantau ya, diingat-ingat 624.
karena kita harus perlu bandingkan dengan BJTM. Dengan operating profit margin 19% cukup tebal, net profit margin 16% juga cukup tebal, dengan quick ratio-nya 113%. Ini bagus. Lalu turnover-nya pada hari ini 12M. Ini sebenarnya bagus, cuman ada satu yang kurang ya, yakni porsi publiknya kurang bagus, terlalu besar. Lalu untuk BJTMM gimana? Kita lihat dulu ya. Dengan porsi masyarakat sebesar 20%. Nah, ini bagus nih. Lalu dengan Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur ya, sebesar 51%. Lalu kita lihat beritanya. Ini juga nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan perusahaan, jadi aman. Untuk BJTM tadi 624 ya, BJBR. Kalau BJTM berapa? Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 617, ini berarti lebih kecil daripada BJBR. Berarti BJTM menang dalam sisi valuasi. Bahkan sudah menang dari sisi pemegang saham untuk kasus hukum. Dengan operating profit margin 30%, dengan net profit margin 24% juga bagus. Quick ratio-nya 106%, which is nice. Dengan PR, dengan turnover hari ini sebesar 11 miliar rupiah. Sebenarnya BJTM ini lebih bagus dibandingkan BJBR karena mereka lolos 4 kriteria saya. Sedangkan untuk BJBR 1 kriteria nggak lolos, yakni yang bidang pemegang saham publiknya terlalu besar. Tapi kalau untuk BJTM masih oke-oke banget. Jadi kalau disuruh pilih antara BJTM dan BJBR, saya fix akan memilih BJTM ya. Sama-sama sering bagi dividen, juga merupakan perusahaan bank BUMN yang juga mencatatkan laba yang rutin selalu profit ya. Untuk BJTM lebih menarik, dari 2017 kita lihat di sini tiap tahun nggak pernah absen bagi dividen. Dividennya tiap tahun itu cenderung mengalami kenaikan. Ya, malahan selalu naik sih sampai tahun 2022 bulan Maret kemarin mereka bagi dividen. Dengan dividennya tuh harga saham sekarang sih sebesar 6,99% ya, berarti bisa dianggap 7%. So, itulah pembahasan tentang BJTR dan BJTM. Semoga dapat membantu, dan pilihan saya jatuh kepada BJTM sebagai bank BUMN dengan valuasi yang paling menarik di antara kedua saham ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.